Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Hari ini saya akan membagikan tentang makna cerita perumpamaan yang diambil dari Injil Markus. Kita masuk dalam perumpamaan yang pertama, yaitu perumpamaan tentang pelita, diambil dari Markus 4 ayat 21 sampai 23. Dalam perumpamaan ini, Yesus berkata, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Makna dari perumpamaan ini adalah pelita berfungsi sebagai sumber cahaya yang memberikan penerangan kepada orang-orang yang memasuki rumah. Pelita tersebut tidak boleh disembunyikan atau tertutup karena tujuannya adalah memberikan cahaya kepada orang lain. Makna berikutnya, Yesus adalah pelita dunia. Dia adalah sumber cahaya yang membawa kebenaran, kehidupan, dan penerangan kepada dunia. Yesus mengajar dan membagikan kebenaran ilahi kepada orang-orang di sekitarnya. Kesimpulan dari perumpamaan ini adalah bahwa Tuhan Yesus menginginkan agar pengikut-pengikutnya juga menjadi sumber penerangan bagi dunia dan berani mewartakan kabar keselamatan, yaitu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Mari kita melanjutkan dengan perumpamaan yang kedua, perumpamaan tentang ukuran, diambil dari Markus 4 ayat 24 sampai 25. Di dalam perumpamaan ini, Yesus berkata, perhatikanlah apa yang kamu dengar. Dengan ukuran yang kamu ukur, akan diukur kepadamu. Bahkan lebih banyak lagi akan ditambahkan kepadamu. Sebab siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberikan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia punya. Makna dari perumpamaan ini adalah yang pertama, ukuran berfungsi untuk mengukur sesuatu agar diperoleh hasil ukuran yang jelas dan tepat. Standar ukur yang dipakai tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga orang lain dapat melakukan dan hasilnya yang sama. Yang kedua, Tuhan Yesus menyampaikan kepada kita agar ketika kita sebagai pengikut Kristus mengajarkan sesuatu kepada orang lain seperti kasih, pelayanan, pengampunan, dan kebenaran, tidak hanya berlaku untuk orang lain yang menerima ajaran itu, tetapi juga berlaku kepada kita yang mengajarkannya. Apakah kita juga melakukan hal yang sesuai dengan apa yang kita ajarkan? Sebagai kesimpulan dari perumpamaan ini, jika kita dengan setia mempraktekkan ajaran-ajaran Yesus dan menggunakannya dengan baik, kita akan menerima lebih banyak berkat dan pemahaman rohani yang lebih dalam. Tetapi jika kita tidak menggunakan dan mengabaikan kebenaran yang kita terima, kita dapat kehilangan apa yang kita miliki dan berkurang dalam pemahaman rohani. Untuk perumpamaan yang ketiga adalah tentang benih yang tumbuh. Diambil dari Markus 4 ayat 26 sampai 29. Di dalam perumpamaan ini Yesus mengatakan, seumpama kerajaan Allah seperti seorang yang menabur benih ke tanah, lalu ia tidur dan siang dan malam benih itu berkecambah dan tumbuh. Ia pun tidak tahu bagaimana hal itu terjadi. Tanah itu menghasilkan tanpa sendirinya. Terlebih dulu tumbuh rumput, lalu tumbuh bulir, dan akhirnya tumbuh tangkai. Makna dari perumpamaan ini, yang pertama, Yesus mengatakan
Seumpama kerajaan Allah serupa dengan seorang yang menabur benih ke dalam tanah. Tidur siang, bangun pagi, hari demi hari benih itu berkecambah dan bertumbuh. Bagaimanapun juga ia tidak tahu. Tanah itu menghasilkan tanpa sepengetahuannya, melainkan melalui kekuatan sendiri. Ketika bulir-bulir itu sudah masak, ia segera memotong dengan sabit, karena sudah tiba waktunya menuai. Yang kedua, bahwa kerajaan Allah adalah sesuatu yang tumbuh secara alami dan progresif. Artinya, seperti benih yang ditaburkan ke dalam tanah dan tumbuh, tanpa campur tangan manusia yang terus-menerus memperhatikannya. Demikian pula kerajaan Allah berkembang dengan sendirinya. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan kerajaan Allah adalah hasil dari kuasa dan rencana Allah yang bekerja di balik layar, dan bukan hanya usaha manusia semata. Sebagai kesimpulan dari perumpamaan ini, bahwa kerajaan Allah akan terus berkembang dan menghasilkan buah dalam kehidupan orang-orang yang menerima dan merespon firman Allah. Meskipun orang yang menabur benih tidak memahami atau memiliki kendali langsung atas proses pertumbuhan itu, ia harus tetap setia menaburkan firman Allah tanpa henti, karena Allah lah yang bertanggung jawab atas hasil dan pertumbuhan tersebut. Kemudian perumpamaan ini juga mengajarkan tentang pentingnya kesetiaan dan kepercayaan dalam menyebarkan firman Allah. Kita harus mempercayai bahwa firman Allah memiliki kekuatan sendiri untuk menghasilkan perubahan dan pertumbuhan dalam kehidupan orang-orang yang menerimanya. Meskipun hasilnya tidak langsung terlihat, tetapi kita harus tetap setia menaburkan benih firman Allah dan membiarkan Allah melakukan pekerjaannya. Perumpamaan yang keempat adalah tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Di dalam perumpamaan ini, setelah Yesus dan murid-muridnya naik ke perahu, mereka lupa membawa roti dan hanya memiliki satu roti di dalam perahu. Yesus memperingatkan kepada mereka, "Berhati-hatilah, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maksud daripada perumpamaan ini bahwa ragi orang Farisi adalah sekelompok agama yang sangat peduli dengan hukum dan tradisi agama. Ragi orang Farisi melambangkan sikap dan ajaran mereka yang pura-pura kekudusan dan kepatuhan terhadap hukum, tetapi pada hakikatnya hati mereka jauh dari Allah. Mereka mempertahankan kebiasaan dan tradisi manusia di atas firman Allah. Perumpamaan ini mengingatkan kita akan bahaya menjadi terperangkap dalam sikap pura-pura agama dan ketidakjujuran dalam hubungan kita dengan Allah. Kemudian ragi Herodes, di mana Herodes adalah penguasa politik yang terkenal pada waktu itu. Ragi Herodes melambangkan pengaruh politik dan duniawi yang mempengaruhi keyakinan dan sikap seseorang. Herodes dan lingkungannya lebih mementingkan kekuasaan, keduniawian, dan popularitas daripada kebenaran dan kehendak Allah. Perumpamaan ini mengingatkan kita akan bahaya membiarkan pengaruh politik dan duniawi menghalangi pemahaman dan kesetiaan kita terhadap firman Allah. Sebagai kesimpulan dari perumpamaan ini, bahwa perumpamaan ini mengajarkan kita untuk menjaga hati kita dari kesombongan agama dan pengaruh duniawi yang dapat menghalangi pemahaman dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita harus memperhatikan hati kita dan mencari pemahaman yang benar melalui firman Allah dan bukan terperangkap dalam tradisi manusia atau pengaruh dunia. Kita perlu memiliki mata yang melihat dengan pengertian dan telinga yang mendengar dengan hati yang terbuka terhadap firman Allah dan mencari pemahaman yang sejati melalui firman Allah untuk hidup yang benar di hadapannya.
Demikianlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, untuk pertemuan hari ini. Kita akan jumpa dalam pertemuan berikutnya. Semoga materi ini bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.